Jumpa lagi di channel Kaizen Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara melakukan perulangan dengan menggunakan kata kunci while. Jadi di sini kita akan belajar untuk menyuruh komputer menjalankan satu blok kode kita secara berulang-ulang. Sebagai contoh, kita bisa melihat ke diagram pada layar. Pertama, komputer menjalankan dahulu statement pertama. Kemudian komputer memeriksa suatu kondisi. Apabila nilainya adalah benar, maka komputer menjalankan statement kedua. Setelah itu komputer kembali memeriksa kondisi tadi. Apabila masih benar, maka komputer kembali menjalankan statement kedua. Dan seterusnya berulang-ulang hingga kondisi berubah menjadi salah. Setelah kondisinya salah, barulah komputer melanjutkan ke statement ketiga. Jadi di sini statement kedua dijalankan secara berulang-ulang. Mari kita lihat cara prakteknya. Kita coba praktekkan di browser. Saya telah membuat dua file sederhana ya, yaitu index.html dan perulangan.js. Pada file index.html, isinya hanya boilerplate biasa. Dan yang paling penting di sini adalah text script yang merujuk ke perulangan.js. Sedangkan pada perulangan.js, isinya hanya satu baris code, console.log, hello world. Kita coba jalankan file ini di browser. Kalau kita inspect dan melihat ke konsol, maka ada tulisan hello world yang ditulis dari perulangan.js baris pertama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin agar tulisan hello world ini keluar sebanyak 5 kali? Kita balik ke perulangan.js. Nah, kalau kita berpikir secara manual, maka jawabannya gampang saja ya. Kita tinggal copy paste saja kode ini sebanyak 5 kali. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang sudah keluar 5 buah hello world. Bisa kita lihat dari perulangan.js baris pertama hingga kelima. Nah, ini adalah cara manual untuk melakukan perulangan. Namun cara manual seperti ini kurang bagus. Mengapa kurang bagus? Karena ada 3 alasan ya. Alasan pertama adalah kita bisa melakukan cara manual seperti ini karena jumlah perulangannya hanya sedikit. Hanya 5 kali. Kalau kita harus melakukan perulangan dalam jumlah besar seperti 100 kali atau 1000 kali. Atau terkadang kita sendiri juga tidak tahu harus mengulangi hingga berapa kali. Untuk kasus seperti ini, cara menuliskan kode manual seperti ini akan menyulitkan kita sendiri. Alasan kedua, dengan cara copy paste kode seperti ini, maka kita melanggar satu pantangan cara menuliskan kode yang benar. Dan pantangan ini akan sangat berasa efeknya pada saat kita mengerjakan proyek besar. Pantangannya adalah kita tidak boleh menuliskan kode yang sama di beberapa tempat dalam satu proyek. Mengapa tidak boleh? Karena kalau kita hendak mengubah kode tersebut, kita harus mengubah semua klonnya. Sebagai contoh, kalau kita mau mengubah tulisan Hello World menjadi Hello David, maka kita harus mengubah kelima baris kode ini. Dan kita mesti melakukannya secara manual. Kemudian kalau kita ingin mengembalikannya ke Hello World lagi, maka kita mesti copy paste lagi 5 kali. Atau kalau kebetulan kita masih belum melakukan perubahan lain pada text editor, maka kita masih bisa menggunakan fasilitas undo. Alasan ketiga, cara manual akan lebih repot apabila kita hendak melakukan kustomisasi terhadap kode yang berulang. Sebagai contoh, kita mau menambahkan nomor urut di paling belakang string. Maka kita harus mengerjakannya secara manual ya. Kode pertama kita tambahkan 1. Lalu kode kedua kita tambahkan 2. Lalu kita tambahkan lagi 3, 4, 5.
Sekarang kita coba menuliskan kode dengan cara perulangan while. Cara yang manual ini saya ubah dahulu menjadi komentar dan saya beri judul cara manual. Sekarang kita masuk ke cara while. Kebetulan di text editor Atom ini ada autocomplete yang membantu kita menuliskan sintak while ya. Jadi kalau saya ketik while, maka keluar sintaksnya. While dalam kurung kondisi, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal. Semua kode yang berada di dalam kurung kurawal ini akan diulangi selagi kondisinya bernilai true. Kode apa yang hendak kita ulangi? Kita ketik di dalam kurung kurawal ya. Console.log hello world. Kita simpan dan jalankan di konsol. Kita lihat di konsol, tulisan hello world sudah ditulis hingga ribuan kali ya. Di sini ada angka berapa ribu kali tulisan ini dituliskan. Angkanya naik terus. Sampai kapan browser menuliskan hello world? Tidak ada hentinya ya, karena pada kode yang kita tulis di sini, while true artinya kondisi akan selalu benar. Dan browser akan terus menuliskan hello world. Kita mesti berhati-hati menuliskan kode seperti ini karena browser akan masuk ke dalam infinite loop. Atau disebut juga dengan nama looping forever. Kalau kita lihat di task manager, maka kita bisa melihat bahwa browser memakan resource CPU dalam jumlah besar. Komputer kita menjadi lemot, dan kalau kita lihat pada bagian kiri dari judul, terdapat lingkaran yang menunjukkan bahwa browser sedang bekerja tanpa henti. Jadi untuk menghentikan infinite loop ini kita mesti menutup tab pada browser. Agak ngehang ya. Dan sekarang barulah penggunaan CPU browser berhenti. Jadi bagaimana dong cara menuliskan kode perulangan dengan benar? Nah, ada 4 langkah penting yang perlu kita perhatikan di dalam kode perulangan. Yang pertama adalah kita harus melakukan inisialisasi. Di sini kita membuat satu variabel yang akan berfungsi sebagai iterator dan mengatur nilai awalnya. Biasanya nama variabel iterator adalah i. Langkah kedua adalah membuat kondisi. Pada kode sebelumnya kondisi kita adalah true. Ini adalah kondisi yang salah karena menyebabkan kita masuk ke infinite loop. Kondisi yang benar adalah kita membandingkan nilai dari iterator, sehingga nantinya suatu saat nilai kondisi bisa berubah menjadi false dan kita keluar dari loop. Langkah ketiga adalah aksi. Aksi ini adalah satu blok kode yang berada di dalam kurung kurawal yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Kita sudah memiliki kodenya ya, yang berfungsi untuk menuliskan kata hello world. Untuk sementara kode ini tidak perlu diubah. Dan langkah keempat, ini adalah langkah yang paling penting dan seringkali kelupaan karena pada saat menuliskan kode ini kita terlalu berkonsentrasi pada bagian aksi. Pada langkah keempat ini kita harus menambahkan pada langkah keempat ini kita harus membuat kode increment atau decrement pada iterator sehingga nilainya berubah dan suatu saat akan mengeluarkan kita dari loop. Sekarang kita praktekkan ya. Langkah pertama adalah melakukan inisialisasi. Saya tambahkan komentar inisialisasi. Langkah pertama ini gampang ya. Kita membuat variabel iterator i dan mengisinya dengan nilai awal 0. Let i sama dengan 0. Langkah kedua adalah kondisi. Di sini kita tentukan hendak mengulangi aksi sebanyak berapa kali. Kalau misalkan kita hendak menuliskan sebanyak 5 kali, maka kondisinya adalah selagi nilai i lebih kecil dari 5.
Langkah ketiga adalah aksi. Di sini saya hanya menuliskan komentar saja ya, karena aksinya masih tetap sama. Dan langkah terakhir adalah increment. Ini adalah langkah yang paling penting untuk mengeluarkan kita dari loop. Kalau kita sampai lupa menuliskan increment, maka kita akan terperangkap di dalam infinite loop. Kode untuk increment sederhana saja ya. Kita sudah belajar dari operator increment. Kita tinggal tulis i++. Kita simpan dan jalankan di browser. Maka browser menuliskan hello world sebanyak 5 kali. Namun berhubung kode yang menuliskan hello world berada di baris yang sama, maka browser hanya menuliskan satu baris hello world yang di sebelah kirinya ada angka 5. Kita lihat lagi ke kodenya ya. Yang di bawah ini adalah kode perulangan menggunakan while. Sedangkan di bagian atas adalah kode perulangan menggunakan cara manual, copy paste. Sekilas lebih gampang copy paste ya. Namun untuk jangka panjang menggunakan while akan memberikan kita jauh lebih banyak manfaat. Misalkan kita hendak mengganti perulangannya sebanyak 100 kali atau bahkan ribuan kali. Kita tinggal mengganti angka pada kondisi. Misalkan menjadi 100 kali dulu ya. Maka browser mengulangi kode ini sebanyak 100 kali. Berbeda dari cara copy paste tadi, kita harus mengulangi copy paste sebanyak 100 kali dan menghasilkan 100 baris kode. Kemudian kalau kita mau mengganti tulisan hello world menjadi hello David, kita tinggal ganti di satu baris kode aksi ini saja. Berbeda dari cara manual, di mana kita harus mengcopy ke semua hasil paste kita. Dan kemudian kalau kita hendak menambahkan angka setelah hello world, maka kita tinggal menambahkannya dengan variabel i. Kita kembalikan dahulu ya kata-katanya menjadi hello world. Dan iterasinya menjadi 5 kali saja. Kita lihat hasilnya. Dan berhubung nilai i kita dimulai dari 0, maka browser menampilkan hello world mulai dari 0 hingga 4. Kalau kita ingin mengubah angka 0 menjadi 1, kita tinggal tambahkan i dengan angka 1 saja ya. Namun hati-hati, cara menuliskannya jangan langsung i tambah 1 seperti ini karena akan memberikan hasil yang tidak diinginkan. Cara benarnya adalah kita menaruh i tambah 1 di dalam tanda kurung. Jadi browser mengerjakan i tambah 1 terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan penggabungan string. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.